Nggak lama ini aku baca satu statistik yang bikin aku mikir cukup lama. Rata-rata manusia hidup sekitar 80 tahun. Itu berarti kita cuma punya sekitar 4.000 minggu buat hidup. Angkanya kedengeran besar, tapi kalau kita benar-benar pikirin, itu sebenarnya kecil banget. Banyak orang nyesel di umur 30 bahkan 50 tahun. Bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi karena apa yang mereka nggak pernah lakuin di masa mudanya. Ada satu quote dari Sean Patrick Flannery yang menurut aku bagus banget. Do something today that your future self will thank you for. Di umur aku yang sekarang ini, rasanya waktu itu banyak banget. Aku selalu mikir, masih ada nanti buat lakuin ini, masih ada nanti buat lakuin itu. Tapi lama-lama aku sadar, waktu itu nggak bisa kita beli lagi. Dan kebanyakan orang ngabisin waktunya dengan cara scrolling, main game, atau sekedar hidup ngikutin arus. Aku juga dulu sama kayak gitu. Tapi belakangan ini aku mulai mikir, apa aja hal yang suatu hari nanti akan bikin diriku di masa depan berterima kasih. Nah, ini jawaban aku. Yang pertama, kesehatan. Jaga kesehatan itu penting banget. Ada quote yang pernah aku dengar dan emang benar banget. Everything is super important until you are sick. Then you realize there was only one thing that was important. Artinya kira-kira seperti ini. Semua hal kerasa penting banget. Pekerjaan, uang, ambisi, target hidup, dan lain-lain. Tapi ketika kamu sakit, tiba-tiba semua itu kerasa nggak terlalu penting lagi. Yang kamu inginkan sekarang cuma satu, sembuh dan ngerasa sehat lagi. Kita sebagai orang muda sering banget nganggap remeh kesehatan. Kita tidur nggak teratur, makan apa aja yang ada, dan lebih sering rebahan di atas kasur. Padahal sebenarnya kesehatan itu kayak tabungan jangka panjang. Kebiasaan kecil yang kita lakuin tiap hari, kayak olahraga, makan lebih sehat, atau tidur cukup, itu lama-lama akan terakumulasi di masa depan. Awalnya mungkin nggak kerasa, tapi kalau kamu ngelihatnya beberapa tahun kemudian, perbedaannya bakal jauh berbeda. Karena pada akhirnya, tanpa kesehatan, sangat sulit untuk menikmati hal-hal lain dalam hidup. Nah, yang kedua, membangun skill. Pernah nggak kamu ngelihat orang yang kelihatannya bisa ngelakuin banyak hal sekaligus? Bisa bisnis, bisa komunikasi, bisa bikin konten, dan sepertinya selalu satu langkah di depan orang lain. Salah satu alasannya adalah karena mereka membangun skill secara konsisten dalam waktu yang lama. Di buku Atomic Habits ada satu konsep yang menurut aku menarik. Menjadi 1% lebih baik setiap harinya. Kedengarannya ya kecil, tapi kalau kamu lakuin itu tiap hari selama 1 tahun, peningkatannya bisa menjadi sekitar 37 kali lebih baik. Semakin lama kamu membangunnya, semakin besar juga hasilnya di masa depan. Banyak orang mikir sukses itu harus menjadi terbaik dalam satu hal. Tapi seringkali yang membuat orang unggul itu bukan karena dia nomor satu di satu skill, tapi karena dia cukup bagus di beberapa skill sekaligus. Konsep ini yang sering dibilang skill stacking. Contohnya sederhana, misalkan ada dua tukang cukur A sama B. Yang A ini jago banget potong rambut. Yang B, dia bisa potong rambut, tapi dia juga bisa marketing, bisa bikin konten, dan dia bisa berkomunikasi dengan baik ke pelanggan-pelanggannya. Dalam jangka panjang, kemungkinan besar orang yang kedua ini, orang B ini akan jauh lebih sukses. Nah, belakangan ini juga aku coba buat bangun beberapa skill sekaligus. Mulai dari bisnis, komunikasi, bikin konten, memahami kesehatan. Awalnya semua kayak kerasa kepisah-pisah, tapi lama-lama aku mulai sadar. Semua skill itu sebenarnya saling mendukung satu sama lain. Dan kemungkinan besar dirimu di masa depan bakal sangat bersyukur kalau kamu mulai mengembangkan skill dari sekarang walaupun pelan-pelan. Yang ketiga, ngambil resiko saat masih muda. Waktu kita masih muda sebenarnya kita punya aset yang sangat berharga, yaitu waktu. Kalau kita coba sesuatu dan gagal, kita masih punya banyak waktu buat belajar lagi, coba lagi, dan perbaiki lagi. Tapi ironisnya, justru di saat kita punya banyak waktu, banyak orang malahan takut ngambil resiko. Mereka takut gagal, takut kelihatan bodoh, takut dihakimi. Akhirnya, mereka ngambil jalan yang paling aman. Tapi seringkali, jalan yang paling aman itu menjadi jalan yang paling disesali di masa depan. Ada satu pola yang sering kita dengar dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Mereka jarang menyesal hal yang mereka coba dan gagal. Yang sering disesali adalah hal yang mereka nggak pernah coba sama sekali. Karena kegagalan itu biasa hanya sementara. Tapi penyesalan biasa bertahan sangat lama. Ngambil resiko itu bukan selalu berarti ngelakuin sesuatu yang besar atau ekstrim. Kadang itu hanya berarti mencoba hal-hal yang kecil. Kayak coba hobi baru, belajar skill baru,
bikin konten di sosial media, atau mencoba sesuatu yang sudah lama ingin kamu lakukan. Mungkin gak semuanya akan berhasil, tapi setiap percobaan bakal membuatmu belajar sesuatu yang baru. Dan seringkali satu keputusan kecil buat mencoba sesuatu hari ini bisa mengubah arah hidupmu di masa depan. Nah, yang keempat, memilih lingkungan yang tepat. Ada metafora yang menurut aku bagus banget. Kepiting di dalam ember. Kamu pernah lihat kepiting dalam ember? Kalau ada satu kepiting manjat dinding ember dan hampir berhasil keluar, kepiting lain malah justru nariknya dia kembali ke bawah. Nah, kadang juga lingkungan kita bisa seperti itu. Ketika kamu mulai mencoba berkembang, mulai olahraga, belajar skill baru, mulai membangun sesuatu, gak semua orang di sekitar kamu bakal mendukung. Ada yang meremehkan, ada yang bilang, ah kamu terlalu ambisius. Ada juga yang secara gak sadar narik kamu kembali ke kebiasaanmu yang lama. Bukannya karena mereka jahat, kadang hanya karena mereka nggak nyaman melihat orang lain berubah. Karena itu penting banget buat memastikan bahwa lingkungan kita bukan seperti kepiting dalam ember. Lingkungan yang baik justru melakukan kebalikannya. Mereka mendorong kamu naik, bukan menarik kamu turun. Dan suatu hari nanti, dirimu di masa depan akan kemungkinan besar sangat bersyukur kalau kamu memilih berada di sekitar orang-orang yang mendukung pertumbuhan kamu. Refleksi diri. Kalau aku ngeliat lagi ke kehidupanku yang sekarang ini, banyak hal yang belum sempurna. Kadang aku masih doom scrolling, kadang nunda-nunda pekerjaan, kadang ngelakuin hal-hal yang sebenarnya gak terlalu penting. Tapi sekarang aku coba lebih sadar dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah diriku di masa depan akan berterima kasih atas apa yang aku lakukan hari ini juga? Karena pada akhirnya, hidup kita di masa depan sebenarnya sedang kita bangun dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap harinya. Dan masa depan itu nggak datang tiba-tiba. Dia sedang kita bangun hari ini juga. Dan kalau kita benar-benar pikirin tentang angka yang tadi, kita cuma dapat hidup sekitar 4.000 minggu. Angkanya sebenarnya nggak sebesar yang kita bayangin. Mungkin pertanyaannya bukan berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Dan mungkin suatu hari nanti kamu ngelihat ke belakang dan bilang, untung dulu aku mulai.